Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Yuni Lestari dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya membuat video resume tentang materi PBAK Universitas hari pertama dan kedua. Saya pada hari pertama memilih materi wawasan bidang akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mempunyai 7 fakultas, di antaranya Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Malang memiliki 2 integrasi, yaitu yang pertama integrasi keilmuan, yang kedua integrasi kelembagaan. Yang pertama integrasi keilmuan yaitu memadukan antara sains dan Islam. Yang kedua integrasi kelembagaan yaitu memadukan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan perguruan tinggi dengan pendidikan pesantren. UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan kampus ulul albab yang memiliki 4 pilar, yaitu yang pertama, kedalaman spiritual, kedua, keluasan ilmu, ketiga, keagungan akhlak, keempat, kematangan profesional. UIN Malang memiliki beberapa program-program, diantaranya pengembangan bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini selain pengembangan bahasa asing, ada juga kegiatan tahfidzul Quran. Program tahfidzul Quran, rumah moderasi agama yang memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, lalu menempatkan diri moderat serta ideologi dan intelektual yang berakhlak mulia. Dan yang selanjutnya adalah memiliki perpustakaan e-book, e-jurnal yang bisa diakses untuk menulis riset maupun yang lainnya. Proses pembelajaran di UIN Malang dimulai dari semester 1 sampai semester 8 dengan total kurang lebih 100 SKS. Ada penelitian, PKL, KKN, ujian komprehensif, hingga wisuda nantinya. Berikut adalah beberapa mata kuliahnya. Ada mata kuliah dasar, keislaman, bahasa, filsafat, mata kuliah fakultas, mata kuliah prodi, yang membedakan antara prodi 1 dengan prodi yang lainnya dalam satu fakultas. Tujuan dari program-program itu adalah untuk agar memiliki prestasi akademik dan memiliki kompetensi ataupun keterampilan yang dibutuhkan untuk diri sendiri di masa depan. Sistem akademik di UIN Malang yaitu memprogram akademik pada mahasiswa semester 3 dan seterusnya. Nilai IPK menentukan SKS di semester berikutnya. Lalu Universitas UIN Malang ini menjadikan mahasiswa lulusan UIN Malang sebagai intelektual yang ulul albab. Untuk materi berikutnya, saya mengutip pesan-pesan dari Dr. Hajah Ilvi Nurdiana, SAG, MSI. Pesan beliau buat para calon pemimpin masa depan. Yang pertama, pemimpin besar bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata, melainkan orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, kita harus belajar melaksanakan tanggung jawab walaupun sesulit
apa tanggung jawab yang kita miliki itu. Pemimpin bukanlah orang yang hanya mampu memprovokasi atau mudah terprovokasi, tapi orang yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, kita harus menemukan jati diri kita. Kita mau jadi apa 4 tahun ke depan itu harus dipikirkan mulai dari sekarang. Mau jadi orang yang biasa-biasa saja atau mau jadi orang yang luar biasa. Kita harus memikirkannya mulai dari sekarang. Lalu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu Berikutnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membuka masa depan bagi orang yang lain. Bukanlah orang yang selalu mencari kesalahan atau menyalahkan orang lain. Kita harus bisa mengedepankan positive thinking dan menghindari untuk menyalahkan orang lain. Berikutnya, pemimpin adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan membakar alma maternya dengan kelakuan buruknya. Untuk itu, kita harus menjaga nama baik kampus dan menorehkan prestasi-prestasi kita baik dalam lingkup nasional ataupun internasional. Berikutnya adalah materi PBAK Universitas hari kedua. Materi pertama yang saya ambil yaitu Lingkup Kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA Universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas-tugas dari DEMA Universitas yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Berikutnya, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dan melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA dibantu oleh Kementerian DEMA Universitas. Berikut kementerian-kementerian Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, yakni kementerian yang bertugas mengomunikasikan kegiatan-kegiatan atau apapun di lingkungan internal UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini bertugas untuk mengomunikasikan antara lembaga UIN Malang dengan lembaga-lembaga di luar UIN Malang. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Ini bertugas untuk dalam bidang pengembangan isu-isu terkait masalah sosial, hukum, dan politik. Lalu ada Kementerian Agama. Kementerian Agama ini mengurusi hal-hal yang terkait dengan integrasi antara ilmu sains dengan keagamaan. Yang terakhir ada
maaf, belum terakhir. Berikutnya ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Ini untuk mendukung atau mensupport kreativitas mahasiswa untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dan berikutnya ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini tugasnya untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa ini memiliki program kerja yang menjadi prioritas pada periode ini, yakni program kerja Sabah atau Sahabat Desa, yaitu untuk meningkatkan kepekaan antara mahasiswa terhadap masyarakat sekitar. Lalu ada Sapa Sekolah. Sapa Sekolah ini bertujuan untuk membantu kampus mempromosikan ke sekolah-sekolah dengan memberikan program pelatihan kepemimpinan. Lalu ada Sosial Politik, yakni diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Untuk materi selanjutnya, saya mengambil materi dari Senat Mahasiswa atau SEMA. Senat Mahasiswa yaitu lembaga legislatif yang mengoordinasi Dewan Eksekutif Mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, dan himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ. Visi dari SEMA ini adalah terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi dari SEMA. Yang pertama ada advokasi, kedua legislasi, ketiga pengawasan, keempat penganggaran. Fungsi advokasi ini yaitu untuk menjembatani mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi atau permasalahannya ke pihak terkait. Tugas-tugas SEMA, yakni mengontrol dan mengawasi DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai. Agenda-agenda dari Senat Mahasiswa yakni memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan DEMA, itu saja. Lalu ada wewenang dari SEMA. Wewenang dari SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa dan menanggung serta mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Dalam SEMA ini terdapat komisi-komisi SEMA, yakni ada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan bendahara, lalu ada ketua komisi, anggota, dan staf ahli. Untuk komisi ini ada komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Komisi A itu bagian advokasi dan hukum, yang B organisasi dan kemahasiswaan, yang C ada administrasi dan keuangan, dan yang D informasi dan komunikasi. Lalu ada persyaratan jika ingin bergabung dengan DEMA dan SEMA, yakni yang pertama, kita harus memiliki IPK minimal 3. 2. Memiliki SK kepengurusan Ormawa. 3. Siap terikat dengan DEMA Universitas maupun SEMA Universitas. 4. Mahasiswa aktif UIN Malang. Yang kelima, mengisi
formulir. Materi selanjutnya, saya mengambil dari UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama ada Menwa. Menwa yaitu resimen mahasiswa. Sejarah dari Menwa adalah diawali dari pembentukan oleh Jenderal Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat dan berdiri pada tanggal 17 November 1981 di Jawa Timur. Moto dari Menwa yaitu Widya Kastrena Dharma Siddha Penyempurnaan Pengabdian. Dewan Eksekutif Mahasiswa ini memiliki program kerja yang menjadi prioritas pada periode ini, yakni program kerja Sabah atau Sahabat Desa, yaitu untuk meningkatkan kepekaan antara mahasiswa terhadap masyarakat sekitar. Lalu ada Sapa Sekolah. Sapa Sekolah ini bertujuan untuk membantu kampus mempromosikan ke sekolah-sekolah dengan memberikan program pelatihan kepemimpinan. Lalu ada sosial politik, yakni diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Untuk materi selanjutnya, saya mengambil materi dari Senat Mahasiswa atau SEMA. Senat Mahasiswa yaitu lembaga legislatif yang mengoordinasi Dewan Eksekutif Mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, dan himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ. Visi dari SEMA ini adalah terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi dari SEMA. Yang pertama ada advokasi, kedua legislasi, ketiga pengawasan, keempat penganggaran. Fungsi advokasi ini yaitu untuk menjembatani mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi atau permasalahannya ke pihak terkait. Tugas-tugas SEMA, yakni mengontrol dan mengawasi DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai. Agenda-agenda dari Senat Mahasiswa yakni memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan DEMA. Itu saja. Lalu ada wewenang dari SEMA. Wewenang dari SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa dan menanggung serta mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Dalam SEMA ini terdapat komisi-komisi SEMA, yakni ada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan bendahara, lalu ada ketua komisi, anggota, dan staf ahli. Untuk komisi ini ada komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Komisi A itu bagian advokasi dan hukum, yang B organisasi dan kemahasiswaan, yang C ada administrasi dan keuangan, dan yang D informasi dan komunikasi. Lalu ada persyaratan jika ingin bergabung dengan DEMA dan SEMA, yakni yang pertama, kita harus memiliki IPK minimal 3. 2. Memiliki SK kepengurusan Ormawa. 3. Siap terikat dengan DEMA Universitas maupun SEMA Universitas. 4. Mahasiswa aktif UIN Malang. Yang kelima, mengisi
formulir. Berikutnya, saya mengambil materi dari UKM-UKM yang ada di UIN Malang. Yang pertama, Menwa. Apa itu Menwa? Menwa yaitu resimen mahasiswa. Sejarah dari Menwa di Indonesia diawali oleh pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Lalu, semboyan dari resimen mahasiswa Indonesia ini yaitu Widya Kastrena Dharma Siddha, yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Lalu, janji resimen mahasiswa yakni Panca Dharma Satya. Lalu ada UKM Pramuka. UKM Pramuka di sini memiliki banyak kegiatan. Ada Anjangsana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, lalu ada musyawarah pandega. Tugas-tugas dalam pramuka yaitu ada rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, pembukaan KTA atau SIPA, pembuatan seragam racana, dan tabungan wajib. Lalu UKM yang berikutnya yang saya rangkum ada sejarah, ada UKM KSR PMI Unit UIN Malang. Sejarah dari UKM KSR PMI Unit UIN Malang ini yakni UKM ini berdiri ketika Zainal Abidin dan Mustafa yang menduduki sebagai jabatan Senat Mahasiswa diminta mengisi materi tentang P3K pada anggota baru FTIIN Sunan Ampel Malang pada bulan November 1990. Kemudian, pada September 1991, kedua pelopor ini mengajukan proposal untuk mendirikan KSR PMI unit perguruan tinggi pada kampus dan kepada PMI cabang Kota Malang karena KSR PMI berada di bawah naungan PMI. KSR PMI UIN Malang memiliki moto Khairun Nas Anfa'uhum Lidnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Lalu ada UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana atau Paduan Suara MGGB. Paduan Suara Gema Gita Bahana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. PSMGGB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa UIN Malang pada tahun 2015. Lalu ada UKM Seni Religius atau SR. UKM Seni SR ini memiliki berbagai divisi, yakni ada gambus, sholawat, nasyid, kaligrafi, qiraah, MC, dan qasidah. Lalu ada UKM Junior atau unit kegiatan mahasiswa UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga. Dalam junior ada berbagai cabang olahraga, salah satunya yaitu Persatuan Bola Voli. Lalu ada UKM Kopma PB atau Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Koperasi Mahasiswa Padang Bulan ini latar belakangi oleh keinginan untuk memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman bersama dalam mengembangkan diri dalam hal berwirausaha. Selanjutnya ada UKM Taekwondo. UKM Taekwondo ini merupakan unit kegiatan mahasiswa yang menaungi seni bela diri Taekwondo. Ada UKM Jepret Klub Fotografi, yaitu UKM yang bergerak dalam bidang
fotografi yang memiliki visi misi dapat menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat bakat dalam dunia fotografi. Lalu ada LKP2M. LKP2M ini merupakan wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada dunia keilmuan dan dalam rangka peningkatan daya intelektualitas mahasiswa UIN Malang. Lalu ada UAPM Inovasi. UAPM Inovasi merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Berikutnya, materi terakhir yang saya resum dalam video ini yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Apa itu moderasi Islam? Definisi dari moderasi secara etimologis atau bahasa berarti jalan tengah atau posisi tengah. Lalu secara terminologis atau istilah yaitu pemahaman aturan praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi dengan berpihak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika teks serta konteks. Mengapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antara pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Indonesia adalah via dakwah, bukan via peperangan. Lalu ada karakter masyarakat Indonesia yang melekat dengan kesatuan dan harmoni berupa akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kita bukan Arab Timur Tengah. Lalu ada ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada isu-isu Timur Tengah, yaitu isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung maupun tidak, yang dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika Barat, oil atau economic interest, lalu ada political despotism dan hipokrasi. Kita sebagai mahasiswa UIN Malang memiliki peran yang sangat besar, yakni mahasiswa harus memperankan diri sebagai agent of change atau agen perubahan dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Lalu, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas dalam bidang akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.